kenapa yang saya pergi bikin kampung harus satu arah, ke selatan, ke utara, supaya kuntul sauruyan, agak segelangan. Ketika si Katua bilang A, itu masyarakat nggak bakal ada yang komentar gitu. Kali ini kita akan membahas pemerintah desa adat. Pasti kalian sudah gak asing lagi dengan suku yang satu ini. Ya, ini adalah kelompok masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yaitu suku Baduy. Tingkat kepopulerannya gak usah ditanya lagi. Kepopuleran mereka sudah terkenal sampai ke mancanegara. Karena hingga kini masih banyak tradisi unik yang dipertahankan sampai generasi sekarang. Mulai dari infrastrukturnya yang tanpa ada pengerasan jalan, hingga kebudayaan mereka yang masih bisa kita jumpai di hari-hari tertentu. Tapi tahukah kamu tentang sistem pemerintahan yang ada di suku Baduy? Suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya oleh masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah yang ada di bawah camat. Sedangkan secara adat, mereka tunduk pada pimpinan adat tertinggi, yaitu Puun. Kalau struktur di Baduy luar, itu paling tertinggi namanya Jaro 7. Jaro 7 itu beda-beda yang tempat, tapi namanya sama. Di Baduy dalam, paling tertinggi itu namanya Puun. Puun, ada Girang Serat, ada Barisan 9, ada Jaro Tangtu. Masyarakat Baduy memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disebut dengan Pikukuh Karuhun dengan 3 pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah Puun dengan kedudukan daerah atau Tangtu yang berbeda, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Dalam praktek kepemimpinan, ketiga Jaro Tangtu mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hierarki kekerabatan. Cibeo berfungsi sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda. Cikesik berfungsi sebagai pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua. Sedangkan Tangtu Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan dengan Karuhun untuk mewujudkan identitas budaya. Lain halnya dengan kekuasaan politik yang dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi. Jadi kepala desa itu satu yang diambil keturunan. Yang kedua, ada sistem nujum. Yang nujum itu di lembaga Jaro 7. Tapi sepakat sama tadi dari Puunan. Kalau nujum itu ada wangsit sebagai nujum yang leluhur yang masih tahu. Misalkan saya nih, nanti bicara yang sebagai yang kesurupan itu Jaro Saija, misalkan Saija yang harus dijadikan Jaro gitu. Itu baru dirembukan sama Tangtu tilu Jaro 7 sama lembaga adat, itu baru ditentukan sebagai jadi Jaro kepemerintahan. Kalau yang sudah ditentukan nama, itu ada upacara lagi. Ada upacara, ada ritual sebagai lembaga Jaro 7 maupun dari pada Puun. Pada Puun itu merespon untuk upacaranya menugaskan ke Jaro 7.
Jabatan Puun berlangsung secara turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga dari kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk memegang jabatan tersebut. Puun harus berasal dari penduduk Baduy Dalam. Berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, maka sejatinya sistem pemerintahan suku Baduy masih tetap berlaku. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam ketentuan pasal 109 yang menyebutkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat masuk dalam sub-urusan pemerintahan desa, yang merupakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Keberadaan peraturan daerah ini merupakan komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, dan kearifan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih menjaga aturan-aturan adat dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan amanat leluhur.